Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu membaca kitab al-usul ats-tsalatsah yang disyarah atau dijelaskan oleh Fadilatu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas atau membaca penjelasan tentang al-iman bil kutub war rusul, beriman dengan kitab-kitab yang Allah Azza wa Jalla turunkan dan beriman dengan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk min arkani al-iman. Ini termasuk min arkanil iman. Maka al-kutub di sini adalah jam'u kitab, bentuk jama' dari mufrad kitab, dan artinya adalah maktubun. Artinya maktubun. Dan yang dimaksud dengan al-kutub di sini al-kutub allati anzalaha ta'ala ala rusulih rahmatan lil khalqi. Yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para rasulnya sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hambanya dan sebagai bentuk hidayah kepada mereka, kepada hambanya, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dengan kitab ini apabila mereka beriman dan mengikutinya, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syekh menjelaskan wal imanu bil kutub yatadamman arba'ata umur. Beriman dengan kitab-kitab ini mengandung 4 perkara. Mengandung 4 perkara, dan ini harus kita datangkan. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama, hendaklah kita beriman bahwasanya kitab-kitab ini adalah betul-betul turun dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus meyakini bahwasanya kitab-kitab ini adalah turun dari Allah Azza wa Jalla. Kandungan yang kedua beriman dengan kitab, yaitu al-iman bima alimna ismahu minha bismihi kal Quran alladhi nazala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wat Taurah allati unzilat ala Musa alaihi salam wal Injil alladhi unzila ala Isa alaihi salam waz Zabur alladhi utiyahu
Daud sallallahu alaihi wasallam. Kandungan yang kedua, beriman dengan kitab-kitab, yaitu beriman dengan kitab-kitab yang kita ketahui namanya, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian At-Taurah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian kitab Zabur yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Adapun as-suhuf atau kitab-kitab yang tidak diberitakan kepada kita namanya, maka kita beriman secara ijmal, secara global. Nah, itu kandungan yang kedua, beriman dengan Alkitab, kitab-kitab yang Allah turunkan. Kandungan yang ketiga, cara kita beriman dengan kitab-kitab Allah ini, ya, tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan ma sahha min akhbariha, ya, apa saja yang benar dari khabar-khabar yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Ka akhbaril Quran, seperti cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharrab min al-kutub as-sabiqah, dan khabar-khabar yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, ya, yang belum dirubah, dan khabar-khabar yang terdapat pada umat terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka ini wajib untuk kita benarkan. Nah, ini kandungan yang ketiga, cara kita beriman dengan kitab-kitab Allah, yaitu kita benarkan khabarnya. Apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran wajib kita benarkan. Atau berita yang terdapat pada kitab kutub as-sabiqah, kitab-kitab yang terdahulu, maka kita harus membenarkannya apabila belum terjadi perubahan. Nah, kemudian kandungan yang keempat dari beriman kepada kitab-kitab Allah, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, beramal dengan hukum-hukum yang tidak dinasakh, beramal dengan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab ini selama hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab ini tidak terhapus atau tidak dihapus atau tidak mansukh. Nah, warridha wat taslimu bihi, kemudian ridha dengan setiap hukum yang terdapat dalam kitab tersebut, wat taslim, dan dengan penuh pasrah dengan hukum-hukum yang Allah azza wa jalla syariatkan dalam kitabnya. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha, sama saja apakah kita paham dengan hikmah kenapa diwajibkan, kenapa kita diperintahkan ini, ya, maka kita tetap diperintahkan untuk menerima, ya, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab tersebut, yang terdapat di dalam Al-Quran. Apakah kita mengetahui hikmahnya atau tidak kita mengetahui hikmahnya, ya, maka tetap kita diperintahkan untuk mengamalkan syariat yang Allah syariatkan di dalam kitabnya. Wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim, dan kitab-kitab terdahulu yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada para rasul sebelumnya itu mansukhah, mansukh dengan Al-Quran Al-Azim, telah mansukh dengan Al-Quran Al-Azim. Artinya bagaimana? Artinya
setelah turun Al-Quran, maka tidak boleh lagi kita menilik pada kitab-kitab terdahulu, kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Az-Zabur. Tidak boleh kita menilik kepada kitab-kitab terdahulu karena sudah mansukh dengan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, wa anzalna alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami menurunkan kepadamu yaitu Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran bil haqq, dengan benar, dengan kebenaran, dengan hak. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, sebagai pembenar, ya, yang membenarkan lima baina yadayhi minal kitab, dari kitab-kitab yang ada, maksudnya sebelumnya, ya. Wa muhaiminan alaih, ay hakiman alaih, dan sebagai hakim untuk kitab-kitab terdahulu. Maka semua kitab-kitab terdahulu ya telah dimansukh dengan Al-Quranul Karim. Nah, wa ala hadha fala yajuz al-amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah. Maka dengan demikian tidak boleh kita berhukum dengan hukum atau amal-amalan yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu, illa ma sahha minha wa aqarrahu Al-Quran, terkecuali apa yang sahih dan hukum yang terdapat pada kitab-kitab terdahulu ini ditakrir atau ditetapkan oleh Al-Quran, sebagaimana Al-Quran misalnya menyebutkan syariat umat terdahulu dari kitab umat terdahulu, dan kemudian masih hukumnya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Ya, contohnya, semua umat diwajibkan berpuasa walaupun beda-beda cara berpuasanya. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan pula ya kepada umat-umat sebelum kalian. Ini artinya syariat puasa ini juga merupakan syariat para rasul terdahulu, kemudian ditetapkan juga menjadi syariat bagi Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ditetapkan. Maka ini harus kita percayai, harus kita imani, harus kita amalkan. Nah, kemudian wal imanu bil kutub yuthmiru thamaratin jalilah. Beriman dengan kitab-kitab ini memiliki hasil atau buah yang sangat baik. Apa yang kita dapatkan dari beriman dengan kitab-kitab ini, diantaranya al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadih. Di antara buah atau faidah kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan, yaitu kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla ya sangat rahmah, penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya, menciptakan manusia ya dengan begitu saja, akan tetapi diutus kepada mereka para rasul, kemudian diturunkan untuk mereka ya kitab, yang dari kitab ini mereka mengambil pedoman bagaimana mereka hidup
ya dengan teratur. Ya, dan tentunya Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui tentang kemaslahatan bagi hambanya. Nah, kemudian faedah atau manfaat yang kedua kita beriman dengan kitab-kitab Allah, yaitu al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi, haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Dengan kita beriman ya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, maka di sini kita mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan maha bijaksananya, ya, dengan maha bijaksananya dengan menurunkan syariat kepada setiap hambanya, ya, sesuai dengan keadaan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Maka setiap dari kalian kami jadikan untuk kalian syir'ah, syariah, wa minhaja, dan tariqah. Maka setiap para nabi, setiap para rasul itu memiliki syariat tersendiri yang Allah Azza wa Jalla berikan untuk mereka, yang kemudian disampaikan kepada umatnya masing-masing sesuai dengan keadaan umat-umat dari para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah di antara manfaat dan buah hasil yang kita dapatkan dari beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Pembahasan berikutnya al-iman bir-rusul. Al-iman bir-rusul, beriman dengan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud dengan ar-rasul adalah man uhiya ilaihi minal bashar bi syar'in wa umira bi tablighihi. Nah, ini yang dimaksud dengan rasul, yaitu siapa saja yang diwahyukan kepadanya dari manusia. Ya, dari manusia, minal bashar. Siapa saja yang diwahyukan kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla minal bashar, dari manusia, bisyar'in, dengan syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan kepadanya untuk menyampaikan syariat ini. Maka itulah rasul. Nah, wa awwalur rusul Nuh alaihi salam, dan rasul yang paling pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla Nuh alaihi salatu wassalam, dan yang terakhir yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla dari para rasul yaitu nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Nah, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu, yaitu kepadamu wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan para nabi setelahnya. Nah, kemudian dalil di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada para rasul sebelumnya, yaitu hadis dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, fi hadis syafa'ah, pada hadis yang menyebutkan tentang asy-syafa'ah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara anna an-nasa ya'tuna ila Adam liyasfa'a lahum faya'tadiru ilaihim, bahwasanya manusia ini ketika mereka dikumpulkan nanti di padang mahsyar, ya, mereka akan mendatangi pertama kali ke Nabi Adam alaihissalam
mereka meminta supaya Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat kepada Allah Jalla fi'ulah. Faya'tadiru ilaihim, maka Nabi Adam alaihissalam uzur, tidak mampu untuk meminta syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa yaqul u'tu Nuhan awwala rasulin ba'athahu Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, u'tu Nuhan, datangilah Nabi Nuh. Datangilah Nabi Nuh. Awwala rasulin ba'athahu Allah. Dia adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara tamam al-hadits, dan kemudian tentunya hadis ini panjang ya. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul. Ada para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah Ta'ala fi Muhammad, dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah aba ahadin min rijalikum, bapak dari laki-laki dari kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penutup para nabi. Nah, dalil ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Nah, dari ayat ini jelas bagi kita bahwasanya penutup para nabi dan rasul adalah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib kita yakini berdusta. Karena Allah Azza wa Jalla telah menutup kenabian. Allah Azza wa Jalla telah menutup risalah dengan diutusnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. Ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul. An i'budullah wajtanibut taghut, dan seruan semua para rasul ini kepada umatnya, an i'budullah, hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah ikhlas hanya karena Allah Azza wa Jalla, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhkan setiap at-taghut, yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan firman Allah Azza wa Jalla, tidaklah sebuah umat pun terkecuali Allah telah mengutus kepadanya nadhir, seorang pemberi peringatan yang memperingatkan kepada mereka apabila mereka tidak mengikuti rasul yang diutus kepada mereka, mereka akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Nah, kemudian di antara yang sangat perlu kita pahami dan pelajari bahwasanya para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla basyarun makhlukun.
Mereka semua adalah bashar, manusia, makhluk di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Laisa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Artinya para rasul, kemudian para nabi, mereka sama sekali tidak memiliki hak kekhususan untuk diibadahi. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhususan pada rububiyah, yakni mereka para rasul tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu memberikan rezeki, tidak mampu menyembuhkan dari penyakit, ya. Ini tidak ada pada diri semua para rasul. Ya, laisa lahum min khasa'is ar-rububiyyah wal uluhiyyah. Ya. Jadi tidak punya hak para rasul ini untuk kita berdoa meminta kepadanya, meminta kesembuhan. Ya. Kalau saja para rasul saja ini mereka tidak memiliki kekhususan untuk kita berdoa meminta kepadanya kesembuhan, lalu bagaimana dengan manusia yang bukan seorang nabi dan bukan pula dia seorang rasul? Maka hendaklah kita pikirkan hal ini, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya para rasul, para nabi ini laisa lahum khasa'is fir rububiyyah wal uluhiyyah. Mereka sama sekali tidak memiliki kekhususan atau hak pada rububiyah atau hak pada uluhiyah. Mereka sama sekali tidak berhak untuk diibadahi. Nah, dan dalam hal ini Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita tentang nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul mursalin wa a'zamuhum jahan indallah. Di mana nabi kita yang mulia sallam adalah sayyidul mursalin, penghulunya para rasul. Wa a'zamuhum jahan indallah, dan nabi kita yang mulia sallam adalah seorang nabi yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Azza wa Jalla mengabarkan tentang nabi kita, ya, dalam firman-Nya, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad, "La amliku li nafsi naf'an wala darra." La amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Illa masya Allah. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, sungguh aku tidak memiliki, ya, untuk diriku, ya, pada diriku naf'an, memberikan manfaat, wala darran, dan tidak ada pada diriku ini sedikit pun mampu memudaratkan orang lain. Illa masya Allah, terkecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Illa masya Allah, terkecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, salah satu contohnya Rasulullah SAW pernah ketika sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, matanya sakit, kemudian diludahi oleh Rasulullah SAW, seketika sembuh. Yaitu apa? Sya'allah fi dzalik, Allah yang menghendakinya. Maka dalam hal ini kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla, bukan semata dari nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani as-su. Kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, kata Rasulullah SAW dalam ayat ini, sampaikan kepada umatmu, walau kuntu a'lamul ghaib, kalau sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, lastakthartu minal khair, sungguh aku akan banyak melakukan kebaikan, ya, wa ma masani as-su, dan tidak akan menimpaku keburukan apapun sama sekali. Ya. Tapi Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara yang gaib, sehingga hasala ma hasal
fi ghazwati Uhud, terjadi dan apa yang terjadi ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, berdarah pipi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mengatakan, siapa yang menjadi tamengku maka dia akan bersamaku di surga nanti. Sehingga para sahabat pun berduyun menjadi tameng beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Nah, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Kemudian di sini dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang sebenarnya siapa Nabi kita yang Muhammad sallam. In ana illa nadhirun, tidaklah saya kecuali nadhir, seorang pemberi peringatan, ya, wa basyir, dan seorang yang memberikan kabar gembira, ya, seseorang yang memberikan peringatan bagi siapa? Nah, pemberi peringatan bagi orang-orang yang siapa? Liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Wa basyirun, dan memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan, apabila Anda beriman dengan risalah saya, dengan syariat saya, ya, apabila Anda beriman maka Anda akan mendapatkan jannatullah. Tapi apabila Anda tidak beriman, maka Anda akan masuk ke dalam neraka. Ini artinya nadhir, pemberi peringatan yang mendatangkan kabar yang menakutkan. Artinya siapa saja yang tidak mau menerima sunnah Nabi, siapa saja yang tidak mau menerima syariat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku ini akan masuk ke dalam surga. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang membangkang. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang membangkang itu wahai Rasulullah? Siapakah orang yang membangkang, yakni tidak akan masuk surga? Sungguh rugilah mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ata', siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat, tidak mau mengikuti syariatku, tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, maka merekalah yang membangkang, artinya tidak akan masuk surga. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana basharun mithlukum, sesungguhnya aku kata Rasulullah sallam, basharun mithlukum, adalah bashar, adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, apabila aku lupa maka ingatkanlah aku. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah lupa dalam solatnya. Solat 4 rakaat beliau kerjakan 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau SAW adalah bashar, manusia. Beliau makan sebagaimana kita makan, beliau tidur sebagaimana kita tidur, beliau menikah sebagaimana ini adalah sunnah beliau menikah. Beliau lupa sebagaimana kita juga lupa. Ini menunjukkan tentang beliau adalah bashar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan kandungan atau pelajaran-pelajaran atau kandungan beriman kepada para rasul. Apa saja yang wajib kita datangkan dengan keimanan kita kepada para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kajian ringkas ini bermanfaat untuk kita dan menguatkan iman kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang terus menumbuhkan di hati kita rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, dan terus ingat akan hari akhirat, yang dimana hari akhirat adalah merupakan tempat tujuan dari
akhir kehidupan kita di dunia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.